Sementara berat rata-rata wanita lebih dari 70 kg. Dan di sana tuh ada pepatah yang bilang kalau jangan mimpi menikah kalau kamu bukan perempuan dengan berat badan 70 kg. Jadi emang di sana tuh khusus untuk wanita yang berisi-berisi gitu ya. Bahkan di setiap tahunnya mereka itu mengadakan sebuah kontes kecantikan di mana pemenangnya adalah pasti wanita-wanita yang berisi. Baru 2022. Wah, sepertinya tahun baru ini identik sama yang namanya resolusi atau perubahan-perubahan yang baik atau target-target yang menunggu gitu ya. Kalau kamu termasuk tim mana sih? New Year New Me atau New Year New Red kakak? Karena cuan terus ya pikirannya, tapi dua-duanya sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah, biasanya ketika ngomongin soal tahun baru itu kebanyakan soal perubahan penampilan. Walaupun ya banyak juga keinginan-keinginan atau harapan yang memang udah disetting nih, kayak kita punya target di waktu tertentu atau khususnya di tahun baru kayaknya adalah waktu yang pas untuk kita menyusun nih seperti apa strategi-strategi yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan gitu ya. Misalnya tahun baru di tahun 2022 aku pengen lulus sekolah misalnya, atau aku pengen kelar kuliah, atau aku pengen lanjut sekolah, atau pengen menikah, punya pasangan, punya baby, naik karirnya, atau makin kaya, pokoknya semuanya yang baik-baik ya. Nah biasanya kayak yang Mas Ayu udah bilang tadi, keinginan-keinginan yang baik ataupun sekedar merubah penampilan di tahun baru. Mungkin dimulai dari rambut yang lebih gonjreng, muka yang lebih glowing gitu ya, atau perubahan bentuk tubuh. Nah ini tuh ngingetin Mas Ayu sama Mas Ayu 5-6 tahun ke belakang, bahwa kayak wah pernah nih ngalamin fase-fase dimana oke, udah 2017 nih, saatnya aku harus diet, punya badan yang ideal gitu. Karena dari kecil Mas Ayu nggak pernah kurus sih ya, jadi punya keinginan itu gitu. Tapi faktanya as you guys can see, aku tuh segini-segini aja, stuck di sini dan nggak kemana-mana gitu. Nah kayaknya hidup di negara yang netizennya tuh jarinya licin gitu ya, serba salah gitu, serba sambel ya kan. Kalau punya badan yang nggak kayak mbak-mbak model yang udah ada di TV atau di media-media dengan beauty standar sedemikian rupa, licin, mulus, kurus, langsing seperti bihun, itu tuh kayaknya dosa banget nih, beban hidup semakin besar, semakin banyak gitu ya. Nah padahal nih beban hidup gitu kan kayak bukan karena kamu tuh gemuk atau kamu kurus, kamu punya badan berisi, semok gitu ya, atau kamu mungkin punya badan yang lebih kurus karena emang gennya seperti itu gitu kan. Selama kamu nyaman, selama kamu happy-happy aja ya nggak masalah. Kamu tuh nggak membuat orang lain berdosa juga gitu. Jadi sebenarnya soal kenyamanan diri sendiri aja gitu nggak sih? Kalau kita bisa berkaca sama diri sendiri ya, bisa ngomong nih sama orang-orang, ketok kepalanya satu-satu gitu kan. Nah di Indonesia perempuan-perempuan khususnya gitu ya, kebanyakan bahkan itu berlomba-lomba untuk mencapai tubuh yang kurus, bukan ke ideal ya, tapi kurus. Kayak maksudnya karena di media-media pun itu udah banyak menggaungkan bahwa beauty standard yang seperti ini adalah yang laki-laki atau pria-pria inginkan, atau ini tuh kayak cantik banget tuh kalau beauty standard tuh seperti ini gitu. Nah tapi di negara-negara yang akan Mas Ayu sebutkan ini, perempuan yang memiliki badan tidak berisi itu malah kayak nggak dianggap gitu. Contohnya nih ya, di Kuwait, wanita gemuk di negara Kuwait itu dianggap punya kehidupan yang nyaman dan mewah. Jadi kebanyakan wanita negara itu juga menjaga tubuhnya tetap gemuk dan berusaha untuk menjaga status sosial sang suami di depan publik. Nah ini di Kuwait seperti itu. Beda lagi di Afrika Selatan gitu ya. Di negara ini terkenal dengan tingkat penderita AIDS paling tinggi. Jadi nggak heran kalau orang-orang di sana itu menganggap bahwa wanita yang terkena AIDS itu punya tubuh yang kurus. Nah, untuk menghindari persepsi ini sebenarnya, jadi wanita-wanita itu berusaha untuk menjadi gemuk agar tidak dikatakan wanita yang terkena AIDS. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan aja sih ya, dan ya nggak usah peduli omongan orang lain gitu. Kayak mau jaga kesehatan boleh, tapi kayak nggak usah mengimpress seseorang untuk ya menjadi kurus karena nggak mau dikatain AIDS gitu. Nah yang ini
aku punya satu negara yang ini mungkin sejarahnya agak panjang gitu ya. Ada negara Tonga. Jadi kerajaan Tonga ini merupakan sebuah negara di Kepulauan Samudra Pasifik Selatan. Ini itu loh dekatnya pulau di negara Selandia Baru ya, tahu kan? Nah di situ, di sana bagi orang-orang Tonga itu mereka nggak nganggap wanita kurus atau ramping dengan kulit halus putih segala macam itu sebagai standar kecantikan gitu ya. Justru mereka itu menganggap wanita itu cantik dengan standar tinggi dan juga gemuk. Jadi lebih berisi dengan kulit yang semakin coklat. Itu menurut mereka kayak perfect gitu. Bahkan mereka itu punya satu standar yang menurut aku wow banget gitu ya. Dengan perempuan yang punya tubuh tinggi dan juga pinggang yang besar adalah yang tercantik. Ini kesempatan sih ya buat aku. Terima kasih. Nah, di kerajaan ini berat rata-rata pria adalah sekitar 72 kg, sementara berat rata-rata wanita lebih dari 70 kg. Dan di sana tuh ada pepatah yang bilang kalau jangan mimpi menikah kalau kamu bukan perempuan dengan berat badan 70 kg. Jadi emang di sana tuh khusus untuk wanita yang berisi-berisi gitu ya. Bahkan di setiap tahunnya mereka itu mengadakan sebuah kontes kecantikan di mana pemenangnya adalah pasti wanita-wanita yang berisi atau gemuk. Jadi sesuai dengan standar kecantikan mereka gitu. Nah, ini yang menurut aku menarik banget gitu ya, karena negara Tonga ini ternyata dianggap sebagai kerajaan matriarkal. Jadi perempuan ini mengelola bisnis, sedangkan laki-laki menjaga kebersihan. Wah, ini woman empower woman gitu ya. And for your information, Tonga itu berada di urutan kedua negara yang punya populasi perempuan obesitas terbesar di dunia. Keunikan lain dari Tonga itu adalah kaum wanita lebih diistimewakan dari pria ya. Walaupun udah mulai nih beberapa turis itu datang membawa banyak budaya modern, tapi standar kecantikannya itu walaupun mulai berubah, tetap aja perempuan-perempuan dengan badan yang lebih berisi, dengan wanita yang dengan tubuh yang besar itu masih dipandang sebagai wanita yang indah di negara itu. Tapi balik lagi, ini semua adalah soal kenyamanan, tergantung sama pilihan hidup kita juga sih. Nggak bisa kita kayak ngejudge satu orang dan lainnya itu harus sama, harus punya standar kecantikan yang sama gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, itu balik ke pribadi masing-masing juga. Dan ini tuh jadi ngingetin Mas Ayu sama pengalaman beberapa bulan yang lalu bahkan gitu ya, di tahun lalu itu sempet kayak diet ekstrim banget gitu kan. Memang itu karena ya emang harus punya niat, komitmen dan juga persistensi juga sih. Jadi emang harus niat dulu nih gitu, nggak bisa kalau misalnya emang cuman oke, New Year New Me aku bakalan diet, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus ditanamkan dari diri masing-masing kalau kita emang pengen berubah penampilan kita. Tapi kalau di Indonesia mau gemuk, mau kurus, mau ideal, mau enggak, itu bakal kena bully nggak sih sama netizen Indonesia. Jadi ya sama aja gitu. Kalau dulu tuh Mas Ayu pernah yang sampai you name it deh, cobain pil pelangsing atau mungkin diet Korea atau mungkin gak makan karbo, gak makan garam atau gula gitu. Maksudnya kayak semua jenis diet OCD apa segala macam tuh kayak udah pernah saya lakuin gitu. Cuman itu gak ada yang berhasil ketika emang gak ada niatnya. Jadi untuk ladies yang mungkin pengen coba ya, coba yang namanya diet. Maksudnya bukan pakar diet ya, disclaimer dulu gitu kan. Cuman ini berdasarkan pengalaman aja. Kalau emang mau menjalani sebuah diet ataupun menambah berat badan, itu di situ udah ada treatmentnya, ada gym, ada atur pola makan, kalori defisit dan segala macam. Memang harus namanya disiplin. Jadi kalau nggak ada disiplin sih sebenarnya nggak akan ngaruh apapun gitu ya. Dan akhirnya tuh aku menyadari gitu, ketika aku emang diet untuk kepentingan tubuhku sendiri, itu aku akan lebih niat daripada kayak dulu pernah nih waktu SMA gitu kan, pengen diet karena dilirik sama cowok yang Mas Ayu sukain gitu. Itu kayak nggak make sense kan, kayak ya nggak berhasil karena cuma mau mengimpresi seseorang doang gitu. Tapi karena emang itu datang dari dalam diri sendiri, udah diniatin, itu kayak pasti udah hasil itu nggak mengkhianati proses gitu. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang mau melakukan diet atau treatment menambah berat badan gitu ya, jangan terus bermindset bahwa sesuatu itu emang harus butuh yang instan-instan gitu, kayak ya udah ini semua tergantung pilihan kamu gitu.
Kalau kamu ngerasa, aduh badan aku udah mulai nggak enak nih, kayaknya emang aku harus lose weight gitu kan. Atau aduh badan aku udah mulai gampang sakit nih, kayaknya aku harus gain weight gitu. Itu pilihan kamu gitu ya. Jadi jangan sampai yang kamu judging, kamu sampai yang kamu kan ABC gitu. Misalnya aku paling nggak bisa banget kena nasi, kamu bisa ganti dengan kentang. Aku misalnya ternyata yang bikin aku nggak bisa lose weight dengan metabolisme yang bagus itu karena aku orangnya suka begadang gitu. Anyway itu ngaruh ya, maksudnya ketika kita emang jam tidurnya itu berantakan itu ngaruh karena tubuh itu tuh mengirim sinyal bahwa oh nih orang jam 11 belum tidur nih misalnya gitu, jam 11 belum tidur nih, jadi apakah dia lagi stres ya. Nah makanya siklus metabolisme tubuhnya tuh nggak lancar. Aku habis ngobrol sama dokter gizi aku, jadi seperti itu gitu. Jadi diet sebenarnya kuncinya adalah olahraga dan olah rasa. Nggak bisa nih kamu diet tapi nggak olahraga, itu nggak bisa. Aku udah pernah cobain, itu nggak bisa. Nah olah rasa adalah kamu harus bisa yaitu atur pola makan, defisit kalori, dan juga bisa yang namanya dengerin tubuh kamu gitu. Dengan cara itu tadi, kalau metabolisme tubuhnya itu memang lagi nggak bagus atau memang harus diperbaiki ya harus dengerin nih aku butuh apa, oh detox, harus apa sih, minum jus or something gitu. Nah jadi itu ngaruh dengan kehidupan aku yang sekarang gitu, walaupun ya seperti yang kalian lihat saat ini gitu ya, bukan yang gimana-gimana banget kayak Andrea Dian gitu ya bodinya gitu kan, tapi at least udah bisa milih-milih mana makanan-makanan yang emang sehat gitu. Walaupun aku nggak totally nggak makan makanan yang jahat gitu, nggak, waduh ayam goreng masih enak gitu, segala sesuatu yang minyak-minyak masih enak, santan-santan juga gitu. Tapi lebih mindful aja gitu makannya. Misalnya sehari kayak udah makan yang minyak, berarti nanti atau besok aku harus detox nih, nggak makan yang minyak-minyak kayak gitu. Sebenarnya yang kita butuhkan saat ini itu adalah it's all about body positivity. Jadi sebenarnya apa sih body positivity itu? Itu adalah sebuah pemikiran atau sebuah mindset bahwa setiap orang yang termasuk diri sendiri itu layak memiliki pandangan yang positif gitu. Jadi sekarang kan banyak banget nih campaign-campaign brand internasional ataupun nasional yang menggaungkan tentang body positivity atau self love atau ya pokoknya no body shaming segala macam gitu ya. Karena memang kita semua harus aware gitu kan sama hal itu. Dan ketika emang kita udah tahu bahwa apa sih sebenarnya body positivity, kita coba deh lihat di beberapa brand-brand luar aja. Aku coba kasih contoh yang paling hype gitu ya. Itu adalah beberapa waktu kemarin sempat banget rame di Indonesia di sosial media soal Victoria's Secret Angel atau Victoria's Secret itu mengganti beauty standard mereka gitu. Nggak lagi yang dulu kan kita taunya kayak Adriana Lima, BHT Prinsloo atau siapa lagi sih. Nah, wajah-wajah itu sekarang tergantikan dengan udah dipilih 7 icon baru Victoria's Secret. Jadi kayak udah nggak ada lagi Victoria's Secret Angel yang jalan di catwalk gitu ya dengan baju-baju yang sangat stunning gitu, gorgeous gitu. Tapi sekarang udah ada 7 icon baru yang mewakili body positivity dan juga nggak ada rasisme lagi gitu. Kayak ikonnya adalah Priyanka Chopra, terus Megan Rapinoe, Adut Akeh, terus Eileen Gu, dan Amanda de Cadenet. Jadi itu adalah 7 icon yang dipilih sama Victoria's Secret untuk mewakili atau merepresentasikan seperti apa beauty standard yang ada di dunia sekarang gitu. Lalu selanjutnya adalah, terus mana Mas kayaknya nggak ada yang berisi deh di Victoria's Secret Angel gitu. Tenang aja. Nike barusan aku lagi di Paris lihat baliho gede banget. Nike lagi collab sama Trina Nicole. Jadi Trina Nicole ini adalah plus size advocate dan juga dancer asal UK. Jadi mereka ngeluarin bra by Trina Nicole. Dan Trina Nicole ini kan plus size dancer ya. Jadi ini tuh harapannya adalah yaitu tadi representasi lagi bahwa ya sekarang dunia itu beauty standarnya sudah berubah. Tidak seperti yang dulu konservatif yang harus putih, harus langsing, harus etc. Jadi emang body positivity ini tuh kayak brand-brand besar ini mewakili kita semua bahwa kayak sama-sama resah dan akhirnya harus disupport gitu ya, bahwa apapun
seada-adanya kamu itu ya kamu ada yang terbaik versi dirimu sendiri. Itu tadi adalah brand-brand luar negeri, brand-brand internasional gitu ya. Terus apa kabar dong brand-brand Indonesia? Jangan sedih, apalagi produk-produk lokal sekarang tuh makin getol dengan campaign bahwa kita semua harus punya body positivity gitu ya. Contohnya adalah Cotton Ink. Kita udah tahu ini adalah clothing line di Indonesia yang emang sekarang dia lagi concern banget sama campaign body positivity. Terus yang kedua ada Jiniso. Jadi Jiniso ini adalah clothing line juga, tapi dia lebih ke celana jeans. Dia nyediain size dari yang paling kecil sampai bisa custom ukuran yang paling besar. Next ada lagi Monomoly. Nah, Monomoly ID ini clothing line juga, dan dia adalah brand atau clothing line yang menurut aku itu sangat-sangat support gitu ya. Bahwa pertama kali aku tahu campaign dari brand-brand lokal yang mengusung tema body positivity adalah Monomoly gitu, karena dia tuh kayak dari ukuran S sampai XL pun ada gitu, tapi bukan yang terus kayak wah gede banget dong berarti segala macam, enggak. Jadi mereka tuh lebih variatif gitu, justru di setiap photo session mereka, di setiap photoshoot mereka, atau mereka bikin video or something, itu tuh selalu nyelipin campaign body positivity ini gitu, bahwa semua apa adanya kamu seperti apa itu ya kamu tuh layak untuk tampil cantik gitu. Next ada Niplets_official. Jadi ini lebih ke lingerie. Jadi ini memang mereka memproduksi baju yang seksi gitu ya, dan pakaian dalam untuk tubuh yang mungil sampai plus size. Jadi brand-brand lokal inilah yang support, dan pastinya akan banyak lagi brand-brand lokal yang support dengan campaign body positivity. So, ya sekarang tinggal kitanya nih, masih tetap stuck sama konservatif atau ya udah kita harus mulai dengan menerima diri kita sendiri apa adanya gitu. Tapi nggak usah buru-buru self claim deh kalau misalnya aduh aku tuh udah mencintai diriku sendiri gitu kan, banyak kan pasti kayak ya ampun aku gini nggak apa-apa kok gitu. Jadi jatuhnya tuh malah kayak pembenaran gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru, karena tuh sekarang yang dibutuhkan adalah take your time, pelan-pelan aja. Kamu nggak harus sekarang saat ini juga keluar video ini gitu ya kamu langsung yang aduh aku mencintai diriku sendiri gitu. Enggak. Tapi kayak ya udah prosesnya seperti apa, kamu akan menerima hasilnya seperti apa juga gitu. Dan kamu tenang aja, Bebe Rexha, ingat ya Bebe Rexha penyanyi itu juga masih dalam proses menerima dirinya sendiri, karena dia juga kadang ngerasa insecure loh, maksudnya selevel artis internasional gitu ya. Jadi kamu nggak usah buru-buru, tenang aja. Dunia tuh wajar banget punya wajah-wajah baru yang nggak cuma konservatif sekarang, dengan hal-hal baru yang harus kita temui, harus kita tahu, dan juga harus kita hadapin bareng-bareng gitu ya. Kuncinya adalah adaptif, jadi lebih berwarna lah dan banyak macamnya. So it's your own choice. Selama kamu nyaman, selama kamu betah, kamu bisa menyayangi diri sendiri dengan lebih baik, itu adalah hal yang paling bisa kamu syukur setiap saat.